Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Anggariksa Gautama dengan nomor NPM 20 100 121 11 089, kelas HTN 2B dengan dosen pengampu Dr. Hasan Nijar Febri Haryati RSHMH dengan judul Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia dan Detik-detik Proklamasi. Pembentukan BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persepak Indonesia atau BPUPKI merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Pembentukan BPUPKI awalnya untuk mendapatkan dukungan dari Indonesia dalam membantu Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kiyoso memberikan janji bahwa Indonesia akan merdeka di kemudian hari. Pendirian BPUPKI telah diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945. Namun BPUPKI baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI memiliki nama dalam bahasa Jepang yang bernama Dokuritsu Jumbi Kosakai. BPUPKI memiliki 67 anggota di mana 60 orang adalah Indonesia dan 7 orang dari Jepang yang bertugas untuk mengawasi. BPUPKI dikuasai oleh Dr. Rajima Widyaningrat dan Wakil Himangase Yoshia dari Jepang dan Raden Panji Suroso. BPUPKI memiliki tugas untuk menyelidik rencana penting dalam pembentukan negara Indonesia. Selain itu, ada beberapa tugas BPUPKI lain yaitu membahas dasar negara Indonesia, membentuk panitia kecil untuk menampung saran dasar negara, membantu panitia 9 dan panitia kecil, dan membentuk desa selama 1 bulan. BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya pada 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI dibuka di Gedung Chusangi-in di Jakarta, yang kini menjadi Gedung Pancasila. Pada sidang pertama tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada sidang kedua tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo memberikan 5 asas yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada sidang yang dilaksanakan tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 asas yang kini kita sebut Pancasila. Oleh karena itu, lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Pada 10 hingga 17 Juli 1945, BPUPKI melakukan sidang untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD, bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI akhirnya dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Lalu Jepang mendirikan Dokuritsu Jumbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan diketuai oleh Soekarno. Masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua. Sampai akhir dari masa persidangan BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah Panitia 9 tersebut di atas guna menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI itu. Adapun susunan keanggotaan dari Panitia 9 ini adalah sebagai berikut. I.S. Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Raden Ahmad Subarjo Jojo Disorjo sebagai anggota, Mr. Prof. Muhammad Yamin SH sebagai anggota, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, Raden Abi Kusno Jokro Sojoso sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, Mr. Alexander Andris Marami sebagai anggota. Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan atau pihak nasionalis dan 4 orang dari kaum keagamaan atau pihak Islam, maka pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah gentleman agreement. Setelah itu, sebagai ketua Panitia 9, Soekarno melakukan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang disebut dengan Piagam Jakarta itu. Menurut dokumen tersebut, asas negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menegakkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hima Kebiasaan dalam Pemusyawaratan Perwakilan. 5. Keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatakan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua, yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945. Di antara dua masa persidangan resmi BPUPKI itu, berlangsung pula persidangan tak resmi yang dihadiri 38 orang anggota BPUPKI. Persidangan tak resmi ini dipimpin sendiri oleh Bung Karno yang membahas mengenai rancangan pembukaan atau dalam bahasa Belanda preambule Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dilanjutkan pembahasannya pada masa persidangan BPUPKI yang kedua, tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Sidang resmi kedua. Pada persidangan BPUPKI yang kedua, langsung sejak tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kali ini membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Kewarganegaraan Indonesia, Rancangan Undang-Undang Dasar, Ekonomi dan Keuangan, Pemilihan Negara, serta Pendidikan dan Pengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, diketuai oleh I.A. Soekarno, Panitia Pemilihan Tanah Air, diketuai oleh Raden Abikusno Djoko Sujoso, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Atta. Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh I.A. Soekarno membahas pembentukan lagi panitia kecil yang dibawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang, yaitu sebagai berikut. 1. Profesor Mr. Dr. Supomo sebagai ketua panitia kecil. 2. Mr. KLMT Wongsonegoro sebagai anggota. 3. Mr. Raden Ahmad Subrajo Jojo Sinserjo sebagai anggota. 4. Mr. Alexander Andis Marami sebagai anggota. 5. Mr. Raden Panji Singgi sebagai anggota. 6. Haji Agus Salim sebagai anggota. 7. Dr. Sukiman Wijosan Jojo sebagai anggota. Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh I.A. Soekarno membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang tersebut. Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, I.A. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum 3 masalah pokok, yaitu 1. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945, yang isinya meliputi wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara atau sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Sarawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam, Papua Timur Portugis sekarang adalah wilayah negara Timur Leste, dan pulau-pulau di sekitarnya. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Bentuk pemerintah Indonesia adalah republik. Bendera nasional Indonesia adalah sang saka merah putih. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia baru rencana akan disusun dengan mengambil 3 alinea pertama, Piagam Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Sementara itu, berdepan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam, syariat Islam dalam negara Indonesia baru, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang pada akhirnya disetujui dengan urutan dan redaksional yang sedikit berbeda. Persiapan kemerdekaan dilanjutkan oleh BPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau dalam bahasa Jepang Dokusu Junbi Inkai, dengan I.A. Soekarno sebagai ketuanya. Tugas PPKI ini yang pertamanya adalah meresmikan pembukaan bahasa Belanda, preambule, serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugas yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintahan pendudukan militer Jepang kepada masyarakat Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru. Anggota PPKI sendiri terdiri dari 21 orang tokoh utama Perserikatan Indonesia sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia Belanda. Terdiri dari 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, 1 orang asal Maluku, 1 orang asal etnis Tionghoa. PPKI
Ini diketuai oleh I.S. Soekarno. Nah, sebagai wakilnya adalah Diterandus Muhammad Atta. Sedangkan sebagai penasihatnya ditunjuk Mr. Raden Ahmad Subarjo Jojo Sirjo. Kemudian anggota PPKI ditambah lagi sebanyak 6 orang, yaitu Winata Kusomo, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Sodimejo, Muhammad Ibnu Setimelik, Iwa Kosoma Soemetri, dan Mr. Raden Ahmad Subarjo Jojo Sirjo. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Teruci pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan mendatangkan I.S. Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung, RT Rajima Widodo ke kota Ho Chi Minh, atau dalam bahasa Vietnam, Tan Po Ho Chi Minh, dahulu bernama Saigon, adalah kota terbesar di negara Vietnam dan terletak dekat delta Sungai Mekong. Pada saat PPKI terbentuk, keinginan rakyat Indonesia untuk mereka semakin memuncak. Memuncaknya keinginan itu terbukti dengan adanya tekad yang bulat dari semua golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Golongan muda kala itu mengadakan agar kemerdekaan diproklamasikan tanpa kerjasama dengan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang sama sekali. Termasuk proklamasi kemerdekaan. Dalam sidang PPKI pada saat itu ada anggapan dari golongan muda bahwa PPKI ini adalah hanya merupakan sebuah badan pembentukan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang. Di lain pihak, PKI adalah sebuah badan yang ada waktu itu guna mempersiapkan hal-hal yang perlu bagi terbentuknya suatu negara Indonesia baru. Tetapi cepat atau lambatnya, kemerdekaan Indonesia bisa diberikan oleh pemerintah penduduk militer Jepang adalah tergantung kepada sejauh mana semua hasil kerja dari PPKI. Jenderal Tauchi kemudian akhirnya menyampaikan keputusan pemerintah penduduk militer Jepang bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Seluruh persiapan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada PPKI. Dalam suasana mendapat tekanan atau beban berat seperti demikian itulah, PPKI harus bekerja keras guna meyakinkan dan mewujudkan nyatakan keinginan atau cita-cita luhur seluruh rakyat Indonesia yang sangat haus dan rindu akan sebuah kehidupan kebangsaan yang bebas, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sementara itu, dalam sidang PPKI pada tanggal 14 Agustus 1945, dalam hitungan kurang dari 15 menit, telah terjadi kesempatan dan kompromi atas lobi-lobi politik dari pihak kaum keagamaan dan beragama non-muslim, serta pihak kaum keagamaan yang menganut ajaran kebatinan, yang kemudian diikuti oleh pihak kaum kebangsaan atau pihak nasionalis, guna menundukkan hati pihak tokoh-tokoh kaum keagamaan yang beragama Islam guna dihapuskannya 7 kata dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Setelah itu, Dr. Andes Muhammad Atta masuk ke dalam ruang sidang PPKI dan membacakan 4 perubahan hasil sidang kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik tersebut. Hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai pembukaan atau dalam bahasa Belanda preambule dan mata tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang saat ini biasa disebut dengan hanya UUD 45 adalah: pertama, kata mukadimah yang berasal dari bahasa Arab mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Kedua, anak kalimat Piagam Jakarta yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, kalimat yang menyebutkan presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, seperti tertulis pada dalam pasal 6 ayat 1, diganti dengan mencoret kata-kata dalam beragama Islam. Keempat, terkait perubahan poin kedua, maka pasal 29 ayat 1 dari yang semula berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menegakkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. PPKI sangat berperan dalam penataan awal negara Indonesia baru. Walaupun kelompok muda kala itu hanya menganggap PPKI sebagai sebuah lembaga buatan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang. Namun terlepas dari anggapan tersebut, peran serta jasa barang ini sama sekali tak boleh kita remehkan dan abaikan. Apalagi kita lupakan, anggota PPKI telah menjalankan tugas yang diamankan kepada mereka dengan sebaik-baiknya, hingga pada akhirnya PPKI dapat menetapkan dasar-dasar ketatanegaraan yang kuat bagi negara Indonesia yang saat itu baru saja berdiri. Arti proklamasi kemerdekaan Indonesia. Arti proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yakni bagi dunia luar dan bagi bangsa Indonesia sendiri. Arti proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi dunia luar terkait beberapa hal, diantaranya, sejak saat itu bangsa Indonesia telah merdeka. Bangsa Indonesia sejak saat itu sudah merdeka dan berdaulat. Wajib dihormati oleh negara lain secara layak sebagai bangsa dan negara yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat serta hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan antar bangsa di dalam hubungan internasional. Sedangkan berikut ini arti proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. 1.
untuk memberikan dorongan dan rangsangan bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dan pergaulan dunia. 2. Mempunyai hak dan kewajiban untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh dan memperjuangkan tercapainya cita-cita nasional bagi bangsa Indonesia. 3. Sejak saat itu, bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri beserta tanah airnya dan segala aspek kehidupan. 4. Bangsa Indonesia akan menyusun negara sendiri dengan tata aturan sendiri, sehingga pada saat itu telah berdiri negara baru yakni negara Indonesia. 5. Dengan berdirinya negara baru ini, maka negara memiliki tata hukum sendiri untuk mengatur segala kehidupan bernegara di dalam negara baru tersebut. 6. Norma pertama atau norma dasar atau aturan dasar dari tata hukum Indonesia. 2. Maksud dan tujuan proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap hal atau kegiatan pasti memiliki tujuan. Begitu juga dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, berikut beberapa maksud dan tujuan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain. 2. Bangsa yang bersangkutan dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain. 3. Bangsa yang bersangkutan dapat meningkatkan taraf kehidupan bangsanya. 4. Bangsa yang bersangkutan dapat meningkatkan taraf kecerdasan bangsanya. 5. Dapat mengejar segala ketertinggalan yang dialami oleh bangsanya dengan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. 6. Mencapai tujuan nasional bangsa. Dan isi naskah proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itulah asal dari materi tentang BPUPKI dan detik-detik proklamasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.